Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 153, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Segera, Abigail membuka anggur merah, menuangkan 2 gelas, dan membawanya ke Morgan Cavier. Patuh, aku akan memuaskanmu. Abigail mengangkat alis ke arah Morgan Cavier, dan langsung membuat Morgan Cavier terpesona. Taat, aku akan patuh. Morgan Cavier mengangguk dengan putus asa. Temani aku minum, jangan sentuh aku, tahu? Abigail berkata dengan bangga saat melihat penampilan Morgan Cavier. Aku tahu, aku tahu. Morgan Cavier masih mengangguk. Abigail menyerahkan anggur merah itu kepada Morgan Cavier, dan Morgan Cavier meminumnya dalam sekali teguk. Melihat ini, Abigail juga meminum anggur merah di tangannya, lalu Abigail mengisi gelas anggur itu lagi. Dia berencana membuat Morgan Cavier ini mabuk agar dia bisa melarikan diri. Namun saat Abigail hendak membiarkan Morgan Cavier minum lagi, tiba-tiba Abigail merasa pusing, anggota tubuhnya lemas, dan gelas wine di tangannya jatuh ke tanah. Apakah ada yang salah dengan anggur ini? Abigail kaget di dalam hatinya. Dia tahu bahwa alasan perilakunya adalah karena ada yang salah dengan anggurnya. Hahaha, aku sudah lama mengotak-atik anggur, tapi aku tidak menyangka kamu akan meminta minum. Morgan Cavier berhenti berpura-pura saat ini, dan tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak menangkap pesonaku. Abigail terkejut. Bagaimana mungkin Morgan Cavier tidak menanggapi pesonanya? Sejujurnya, pesonamu hanya berguna untuk pria, tapi sekarang aku bukan lagi pria sejati. Ketika Morgan Cavier mengatakan ini, dia tidak merasa malu sama sekali, sebaliknya, dia berpuas diri. Lalu kenapa kamu menikah denganku? Abigail menatap Morgan Cavier dengan kaget, tidak mengerti bahwa karena Morgan Cavier bukan laki-laki lagi, mengapa dia ingin menikahi dirinya. Tentu saja untuk energi yin di tubuhmu. Kamu terlahir dengan tubuh yang indah. Menurutku energi yin pada gadis sepertimu adalah sumber terbaik untuk kultivasiku. Morgan Cavier mengangkat mulutnya dan berkata, saat aku menyerap energi di tubuhmu setelah kekuatan dilepaskan, aku akan bisa menembus alam Wuzong dan menjadi Wuzong termuda di seluruh dunia seni bela diri. Abigail mendengarkan kata-kata Morgan Cavier, matanya berkaca-kaca, penuh ketakutan, dia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri, tetapi sayangnya dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri saat ini. Jangan berpikir untuk berjuang, terima saja nasibmu dengan patuh. Setelah Morgan Cavier selesai berbicara, dia tiba-tiba mencubit jarinya, dan kemudian pusaran muncul di udara, berputar-putar di atas kepala Abigail. Saat ini, Nathan Lewis telah lama bertarung dengan monster humanoid yang dipadatkan oleh mata air. Hanya saja setiap kali Nathan Lewis menghancurkan monster humanoid itu akan segera memadat lagi. Tidak peduli apa yang dilakukan Nathan Lewis, tidak ada cara untuk benar-benar menghancurkan monster humanoid itu. Kekuatan spiritual di dantian Nathan Lewis dengan cepat menurun, dan seni konsentrasi berjalan dengan cepat, tetapi masih tidak dapat memasok konsumsi besar-besaran Nathan Lewis. Nathan Lewis tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan dikonsumsi secara perlahan jika dia tidak dipukuli sampai mati, dan Nathan Lewis tidak dapat selalu dikonsumsi seperti ini, karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada Abigail. Nak, aku hanya sinar kesadaran, tidak terlihat dan tidak bisa dihancurkan, kamu tidak bisa melawanku, jangan memata-matai pedangku, kata monster humanoid itu. Dahi Nathan Lewis dipenuhi keringat, dan wajahnya sangat serius. Monster humanoid di depannya abadi dan selalu bisa hidup kembali. Metode apa yang harus dia gunakan? Seperti yang dipikirkan Nathan Lewis, monster humanoid itu menebasnya dengan pisau, dan Nathan Lewis mengelak, dan segera menghancurkan monster humanoid itu dengan pukulan. Hanya saja, mata air itu segera memadat lagi, dan menjadi bentuk aslinya lagi, dan setiap kali Nathan Lewis meninju, kekuatan spiritual di dantian berkurang sedikit, dan jika ini terus berlanjut, dantian akan lebih cepat melemah dan kekuatan spiritual akan habis. Masih bersama Novella Channel,
mari kita lanjutkan. Aku berkata, kamu tidak bisa mengalahkanku, jangan buang waktumu. Monster humanoid itu berkata perlahan, musim semi ini adalah hidupku, selama ada mata air, aku akan melakukannya jika kamu bisa hidup tanpa akhir. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk mengalirkan mata air? Kata-kata monster humanoid itu membuat mata Nathan Louis berbinar sesaat, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Nathan Louis menyeringai, terima kasih atas pengingat Anda. Meskipun saya tidak bisa mengalirkan mata air, saya punya cara untuk menjauhkan mata air dari saya. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, kekuatan spiritual yang sangat besar terpancar darinya. Tanpa pelit sedikit pun, Nathan Louis memaksa semua kekuatan spiritual keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh Nathan Louis membentuk penutup pelindung beberapa meter persegi, dan mata air di sekitarnya diperas ke tempat lain. Tidak ada lagi setetes mata air di sekitar Nathan Louis, yang terhalang oleh penutup pelindung. Tanpa mata air, monster humanoid itu memandang Nathan Louis dengan panik. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Pedang pembunuh naga ini milik lelaki tua itu. Karena jiwaku rusak, aku menyembunyikan pedang pembunuh naga sini. Bagaimana kamu bisa mengambilnya? Sejak saya melihatnya, itu membuktikan bahwa saya memiliki takdir dengan pedang ini. Pedang yang begitu bagus disembunyikan di sini, bukankah itu membuang-buang uang? Nathan Louis tersenyum dingin. Di dalam penutup pelindung ini, tanpa mata air, monster humanoid tidak akan memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Jika kamu berani mengambil pedangku, aku akan membunuhmu. Monster humanoid itu sangat marah, dan mengayunkan pisaunya ke arah Nathan Louis. Pada akhirnya, itu dihancurkan berkeping-keping oleh Nathan Louis lagi, dan semua tetesan air yang mengambang langsung diserap oleh penutup pelindung, dan monster humanoid itu tidak pernah muncul lagi. Melihat ini, Nathan Louis sangat gembira dan berjalan menuju pedang pembunuh naga. Ketika Nathan Louis mendekati pedang pembunuh naga benar-benar mengeluarkan suara mendengung sedikit, dan bilahnya sedikit bergetar, seolah menanggapi Nathan Louis. Nathan Louis mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kekuatan kejut yang sangat besar langsung membuat Nathan Louis terbang. Apa yang terjadi? Nathan Louis mengerutkan kening. Sekarang monster humanoid itu telah musnah, mengapa dia tidak bisa mencabut pedangnya? Melihat pedang pembunuh naga di depannya, Nathan Louis sepertinya memikirkan sesuatu, menggigit jarinya sendiri, dan meneteskan setetes darah ke pedang pembunuh naga. Berdengung. Tiba-tiba, pedang pembunuh naga bergetar hebat, dan setetes darah Nathan Louis langsung diserap oleh pedang pembunuh naga, dan kemudian pedang pembunuh naga menjadi merah. Boom! Ada ledakan dahsyat, dan gelombang kejut besar langsung membuat Nathan Louis terbang, dan tutup pelindung di sekitar Nathan Louis langsung hancur. Ketika Nathan Louis berjuang untuk bangun, dia menemukan bahwa pedang pembunuh naga terbang ke arahnya dengan cepat. Begitu Nathan Louis mengulurkan tangannya, dia langsung meraih pedang pembunuh naga, dan Nathan Louis bisa merasakan hubungan dengan pedang pembunuh naga dalam sekejap. Segera, Nathan Louis melihat bahwa darah di tubuhnya mulai mengalir melalui pedang pembunuh naga, seolah-olah pedang pembunuh naga telah menjadi bagian dari tubuhnya. Perlahan, pedang pembunuh naga menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang. Tetapi pada saat ini, Nathan Louis masih bisa merasakan pedang pembunuh naga ada di tangannya. Dan kekuatan spiritual yang dia konsumsi juga mengisi seluruh dantian dalam sekejap. Apakah ini kesatuan manusia dan pedang? Nathan Louis berpikir, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Nathan Louis. Nathan Louis sangat gembira di dalam hatinya. Ini pedang yang berharga. Dengan pedang yang berharga ini, Nathan Louis dapat dengan mudah membunuh ranah tertinggi Master Beladiri. Segera, mata air mulai mengalir dengan cepat ke tempat di mana tubuh pedang barusan dimasukkan. Hanya dalam sekejap, mata air langsung mengering, dan tidak ada lagi setetes mata air yang terlihat. Melihat ke atas kepalanya, Nathan Louis melompat keluar dari mata air. Saat ini, kolam mata air di bawah sangat kering, dan tidak ada bekas noda air. Dan aura Tianwumen yang kaya telah menghilang saat ini. Bahkan jika Nathan Louis berusaha keras untuk merasakan, dia hanya bisa merasakan aura tipis antara langit dan bumi. Tampaknya aura sebelum Tianwumen adalah semua karena pedang pembunuh naga ini. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.